Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue Henditan di Trisul Channel, channel edukasi kripto terbaik bagi calon miliarder kripto masa depan. Oke teman-teman, jadi 3 hari lagi menjelang Cardano Summit di tanggal 25 sampai 26 September. Banyak banget teman-teman yang nge-request untuk membahas Cardano ya. Pertanyaannya apakah ini Cardano akan di-pump atau enggak? Kenapa banyak yang bertanya begitu ya? Karena sekarang kondisinya Cardano itu lagi minus ya. Jadi bukan cuma Cardano, tapi Bitcoin dan cryptocurrency lainnya semuanya lagi minus. Nah, jadi ada hal yang mau gue tekenin di sini teman-teman. Jadi selain gue akan bahas Cardano Summit, gue mau bahas dua berita penting yang pastinya ini akan mempengaruhi harga cryptocurrency ke depannya. Karena gue nggak bisa bahas event Cardano Summit doang nih. Yang pertama tentang skandal Evergrande, dan yang kedua tentang FOMC yang akan diadakan tanggal 23 September jam 1 pagi. Dan ini bener-bener penting banget, jadi saran gue buat teman-teman harus tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Karena di sini gue bakal menjelaskan dengan mudah supaya teman-teman ngerti nih tentang dua berita terbaru ini ya. Dan dampaknya ke cryptocurrency. Juga selain itu gue bakal bahas analisis teknikal dari Cardano ya, dan juga mungkin kelanjutan Bitcoin yang kemarin, apakah harganya bisa naik, dan kalau misalnya naik teman-teman harus beli di mana ya. Oke, jadi nggak usah lama lagi, kita langsung menuju ke laptop. Sebelum itu, buat teman-teman yang pengen tahu cara dapat profit dari cryptocurrency, gua punya ebook gratis buat teman-teman. Di situ udah gua tulis jurus-jurus rahasia dan tips and trick untuk mendapatkan profit dari cryptocurrency. Teman-teman bisa lihat ilustrasi ebooknya di sini ya. Nah, ebook yang keren banget ini gua kasih gratis buat teman-teman. Tapi teman-teman harus subscribe channel ini. Dan juga teman-teman harus join grup Telegram Trisul Community. Karena di sana gue bakal sharing-sharing informasi terbaru jika ada koin yang berpotensi untuk naik di sana. Dan jangan lupa setelah subscribe channel ini dan juga join ke Trisul Community, teman-teman langsung kabari admin yang ada di link deskripsi. Dan teman-teman akan langsung dikirimkan link e-booknya oleh admin itu. Jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini, karena kesempatan ini terbatas. Oke teman-teman, jadi seperti yang teman-teman ketahui ya, ini mungkin yang pertama kali gue bahas, Cardano Summit 2021 itu ada di tanggal 25 sampai 26 September, 3 hari lagi ya. Harapannya dengan si Cardano Summit ini bisa meningkatkan harga Cardano karena semakin banyaknya investor. Jadi kuncinya satu teman-teman, kalau investornya puas, proyeknya bagus, bakal banyak orang yang investasi. Gitu ya teman-teman, dan kalau banyak yang investasi, harganya jelas akan naik. Nah tapi, event ini pasti nggak lepas dari dua berita yang akan gue bahas. Makanya kita tetap harus melihat dua berita yang penting banget ini yang akan gue bahas, teman-teman. Nah, tapi sebelum ke sana, gue pengen ngajak teman-teman untuk melihat kondisi market ya. Dimana kondisi market sekarang harganya udah masih pada minus. Ya, kemarin udah gue bahas di video sebelumnya kalau harganya dari 49.000 jadi ke 42.000 dolar ya. Dan kalau kita lihat ke prediksi gue kemarin, ini masih mengikuti chart yang gue bikin kemarin ya. Ini prediksi gue ya. Ini yang kuning-kuning ini udah gue bikin di video sebelumnya loh teman-teman. Jadi kemarin itu gue buat prediksinya di sini. Gue bilang dia bakal terus turun ke bawah lalu memantul di sini. Nah, jadi kalau teman-teman lihat bener ya, ini sudah turun ke bawah dan sudah memantul ke atas ya. Dan pertanyaannya apakah dia akan memantul sampai sini atau enggak, yang pastinya sekarang masih koreksi untuk naik dulu ya teman-teman. Nah oke, sekarang gue akan bahas ke berita yang pertama ya teman-teman. Jadi rangkumannya kurang lebih seperti ini. Dua berita lainnya adalah skandal Evergrande dan juga FOMC. Jadi gue akan bahas yang pertama dulu ya teman-teman. Untuk skandal Evergrande, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini Evergrande Crisis by the Deep or Bell Pundit Wade In. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu ya, si Evergrande ini adalah Chinese property giant. Jadi ini adalah perusahaan properti raksasa di China ya, yang mana sebenarnya dia lagi terlilit hutang sekitar 305 miliar dolar. Dan sebentar lagi pembayaran hutangnya jatuh tempo, dan tanda-tandanya ini si perusahaan Evergrande ini nggak bisa membayar hutangnya ya teman-teman. Artinya kalau nggak bisa bayar hutangnya apa dong? Bangkrut. Simple kan ya? Nah pertanyaannya, kalau bangkrut apa dampaknya ke cryptocurrency?
Jadi kalau misalnya si perusahaan ini bangkrut, ada kemungkinan ya investor-investor yang udah invest di properti Giant Evergrande dan juga utang-utangnya ini kan harus dibayar ya dengan uang-uang yang ada. Nah, kemungkinan besar dibayar dengan menggunakan cryptocurrency nih teman-teman. Karena gosip-gosipnya itu si perusahaan Evergrande ini ya punya investasi atau punya aset dalam bentuk Bitcoin-nya juga. Dan juga para investor-investornya ya punya surat utang di sini teman-teman. Jadi kemungkinan besar nih, intinya ya teman-teman biar nggak pusing, intinya kalau misalnya dia bangkrut, akan ada kemungkinan harga Bitcoin turun. Jadi buat teman-teman yang belum paham, itu teman-teman bisa lihat ilustrasi ini. Ya, jadi ini kita simple aja biar cepet. Jadi gini, kalau misalnya kita mau melihat kelanjutan tentang berita Evergrande ya, skandal Evergrande ini, teman-teman lihat ini. Kalau dia gagal bayar, artinya kripto akan bearish teman-teman. Jelas, karena ini pasti akan berdampak ke harga cryptocurrency. Begitu teman-teman. Walaupun ini masih kemungkinan ya. Tapi kemungkinan keduanya, kalau misalnya berita terbaru nanti mengatakan kalau si Evergrande ini selamat atau tertunda pembayaran hutangnya, kalau selamat ya mungkin berarti si negara China akhirnya membantu pembayaran hutang si Evergrande ini, jadi nggak jadi bangkrut. Atau tertunda, kalau tertunda ya hutangnya bisa dijatuh tempokan lebih lama lagi teman-teman. Yang artinya kemungkinan besar kripto akan aman sementara waktu ini, yang artinya mungkin bullish. Nah, simpelnya seperti itu teman-teman untuk berita tentang skandal Evergrande ini teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman mau baca lebih lanjut, teman-teman bisa langsung aja baca ke beritanya di sini. Jadi gua cuma jelasin seperti tadi supaya simpel dan teman-teman tahu kedepannya itu dampak ke harga cryptocurrency seperti apa ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke FOMC. Nah, buat teman-teman yang belum tahu FOMC itu apa, nih kita bisa lihat di sini. FOMC ini adalah Federal Open Market Committee. Ini artinya adalah pertemuan komite-komite yang ada di Fed ya teman-teman. Fed itu apa sih? Federal Reserve. Nah, ini Federal Reserve ini magic ya sebenarnya. Dia itu adalah Bank Sentral Amerika. Kalau di kita Bank Indonesia. Tugasnya ngapain? Tugasnya untuk mengatur perekonomian. Kalau BI untuk mengatur perekonomian di Indonesia. Kalau Federal Reserve itu kan untuk mengatur ekonomi di Amerika Serikat. Dan seperti yang teman-teman tahu, kalau mengatur ekonomi di Amerika Serikat itu akan berdampak ke perekonomian lainnya ya. Jadi kalau AS bangkrut ya kita semua bisa ikut bangkrut. Jadi bisa dibilang kalau kenapa si FOMC ini penting, walaupun cuma mempengaruhi ekonomi Amerika, karena jelas ini akan mempengaruhi ekonomi seluruh dunia teman-teman. Jadi ya ini bisa juga berdampak ke harga cryptocurrency. Nah jadi sebenarnya apa sih yang akan dibahas FOMC Economic Projection di tanggal 23 September hari Kamis jam 1 pagi nanti teman-teman? Ya jelas salah satunya yang paling akan dibahas itu adalah ini. Tapering the Fed bisa dimulai Oktober 2021. Nih ya. Taperingnya. Tapering itu apa sih? Tapering itu sebenarnya adalah pengurangan pembelian obligasi atau surat-surat utang oleh si negara Amerika Serikat ini nih. Terus dampaknya apa dong ke cryptocurrency? Gue bingung nih kok. Jadi intinya teman-teman yang penting paham dulu ya kalau di FOMC nanti itu akan membahas tentang tapering ini nih. Dan ini adalah berita-berita terupdate. Kita bahas dulu ya. Nih, mengapa tapering Bank Sentral AS diwaspadai banyak negara? Intinya karena tapering ini jelas akan mempengaruhi perekonomian dunia, termasuk cryptocurrency ya. Dan untuk teman-teman nih yang belum paham tentang tapering itu apa, gue akan jelasin dengan ilustrasi ini yang pastinya akan ada sangkut pautnya dengan cryptocurrency. Intinya di Federal Open Market Committee nanti dampaknya seperti apa sih? Gini, teman-teman bayangin dulu ketika kemarin COVID. Ketika terjadi COVID-19 kemarin, ekonomi turun kan teman-teman? Ya kan? Ekonomi turun jelas karena lagi pandemi. Nah, kalau misalnya ekonomi turun ini pasti akan menyengsarakan masyarakat. Makanya solusinya si Fed ini Bank Sentral Amerika itu melakukan kebijakan moneter yang menyebabkan inflasi ya teman-teman. Menyebabkan inflasi. Kalau inflasi gimana? Kalau inflasi kan kita banyak duit, iya nggak? Iya dong. Kalau banyak duit artinya kita belanja lebih banyak. Kalau belanja lebih banyak berarti perekonomian naik nih teman-teman. Oke? Nah, kemarin ketika COVID-19 pertama kali muncul, ketika di bulan Maret, harganya kan harga kripto hancur, harga saham hancur, semua harga hancur pokoknya, krisis. Nah, tetapi ketika sudah dilakukan kebijakan oleh si Fed nih, ketika ekonomi mulai membaik, kripto juga naik. Teman-teman ingat kan? Harganya itu dari harganya cuma $3.000 itu bisa sampai ke 60 ribuan dolar, ke 1 miliar. Jadi itu gila banget teman-teman. Nah, teman-teman udah paham ya. Jadi si fungsinya Fed ini buat apa? Nah, sekarang yang terjadi seperti ini teman-teman. Sekarang
ekonominya sudah membaik. Kenapa? Jadi kebijakan si Fed kemarin itu sudah berhasil. Ekonominya sudah membaik. Artinya kalau ekonominya sudah membaik, maka Fed akan memberhentikan subsidinya atau enggak kebijakan-kebijakan yang menyebabkan inflasi. Karena kalau inflasi terus-menerus, teman-teman tahu kan jadi seperti apa? Bisa-bisa kita nanti seperti Zimbabwe, seperti Venezuela. Intinya jadi bisa menyebabkan kekacauan lah teman-teman kalau inflasinya nggak dikontrol. Akhirnya si Fed ini melakukan tapering teman-teman untuk sekarang, dan tapering ini jelasnya akan menyebabkan deflasi. Artinya teman-teman ini kan kebalikannya ya, jadi ekonominya yang udah naik banget sekarang jadi deflasi, artinya ini akan berdampak yang lumayan lah ke ekonomi ya teman-teman. Nah, dampaknya seperti apa? Apakah ekonomi akan turun? Nah, itu yang kita belum tahu, makanya di sini teman-teman gua kasih tanda tanya. Sekarang kita balik lagi ke berita. Di sini teman-teman bisa baca lebih lanjut kenapa tapering bank sentral ini diwaspadai banyak negara. Kurang lebih penjelasannya sama kayak gue tadi, cuman gue udah membuat penjelasannya menjadi lebih simpel teman-teman. Seperti tadi ya. Tapi kalau teman-teman mau tahu lebih banyak, lebih baik baca beritanya karena yang tadi itu bener-bener simpel lah. Nah, tapi di sini ada berita juga mengatakan kalau tapering off kali ini itu nggak akan separah taper tahun tantrum 2013. Nah, maksudnya apa sih ini? Jadi sebenarnya untuk mengetahui dampak tapering ini, kita bisa balik lagi ke tahun 2013, teman-teman. Dimana ini sebenarnya di tahun 2013, Bitcoin di situ jatuh banget. Sampai proses tapering off-nya ini beres ya. Nah, jadi itulah yang diwaspadai oleh para investor kripto. Nah, tapi di sini ada yang mengatakan kalau tapering off kali ini nggak akan separah taper tantrum 2013. Jadi nggak akan membuat turun sedemikian rupa seperti tahun 2013 ke cryptocurrency ataupun saham dan juga instrumen-instrumen lainnya ya. Kenapa? Karena di sini ada 3 alasan. Di sini teman-teman bisa baca ya. Yang pertama ya, Fed melakukan komunikasi yang baik pada investor. Jadi orang-orang nggak khawatir, nggak panik gitu. Dan yang kedua, BI menjalin kerjasama dengan pemerintah, ya ini alasan lainnya ya. Dan ketiga, pertahanan domestik sudah jauh lebih baik. Ya. Intinya sih di sini ada yang berpendapat kalau nggak akan berpengaruh, teman-teman. Nah, setelah kita tahu itu ya, teman-teman. Jadi pasti karena sekarang udah tinggal beberapa jam lagi ya, teman-teman. Tinggal 12 jam lagi sih kalau di gua. Teman-teman, di sini udah banyak yang memprediksikan sebenarnya. Udah ada isu-isunya. Sebenarnya Fed nanti akan membahas apa sih? Nah, salah satu yang paling boomingnya itu ini. The Fed memprediksikan baru akan mengumumkan tapering November 2021. Nah, kalau misalnya tapering nanti diumumin ternyata udah mulai di bulan Oktober, ada kemungkinan cryptocurrency masih akan turun. Ya, tapi kalau misalnya benar diundur ke November 2021, artinya belum jelas kan? Artinya cryptocurrency masih bisa untuk naik ataupun sideways dulu, teman-teman. Oke, jadi intinya di sini ya kita lihat dulu nih pengumuman tapering ini ya, teman-teman. Nah, ini yang teman-teman perlu ketahui nanti subuh ya. Ini teman-teman lihat apakah ada berita tentang tapering atau enggak. Kalau ada berita tentang tapering, ada kemungkinan si kriptonya akan ya teman-teman tahu ya. Walaupun ini nggak pasti loh, kriptonya ya akan turun. Ini akan berdampak ke harga kripto. Tapi kalau misalnya ditunda, ya bisa kemungkinan kalau kripto masih akan bullish dulu atau naik, teman-teman. Jadi kita masih bisa berharap terutama untuk altcoin yang ada eventnya. Nah, makanya ini nyambung ke si Cardano Summit. Walaupun Cardano Summit nanti akan jadi bagus, tapi kalau misalnya emang udah ada pengumuman tapering, ini bisa menyebabkan harganya tetap turun, teman-teman. Tapi kalau misalnya ini ditunda, teman-teman, artinya Cardano Summit ini bisa berdampak ke harga Cardano, teman-teman. Karena ya jadinya tapering ditunda, ya orang-orang jadinya, oke, ini proyeknya bagus, investor akhirnya beli gitu, teman-teman. Yang menyebabkan harga Cardano bisa aja ke pump, teman-teman. Nah, tetapi kalau misalnya presentasinya buruk, gimana investornya pesimis, ya ada turun. Makanya ini juga masih belum tentu ya, kita harus melihat dulu si eventnya seperti apa. Oke? Nah, mungkin buat teman-teman udah kebayang ya, jadi 3 berita penting ini jelas saling berhubungan, akan berdampak ke harga cryptocurrency. Teman-teman silahkan digabungkan sendiri, baca-baca berita, dan teman-teman melakukan penilaian sendiri apakah harga si Cardano ini bisa naik atau enggak. Ya, ini juga include ke cryptocurrency lainnya. Oke, kita langsung masuk aja ke analisis teknikal ya, seperti yang udah gue bahas tadi di chart Bitcoin ini. Ada kemungkinan besar memang dalam beberapa hari ke belakang ini harusnya dia masih bisa naik, teman-teman. Tapi itu juga tergantung dari nanti pengumuman Fed seperti apa. Tapi kalau misalnya memang bener ya si taperingnya tertunda ya, ini kemungkinan besar bener nih, teman-teman. Ini bisa naik nih, ini bisa naik dulu ke area sekian. Dan kalau Bitcoin naik, artinya
altcoin itu bisa ikutan terbang dulu untuk sementara ya. Dan kalau menurut gue ini Cardano ini ada kemungkinan besar. Ini jadi teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Gue udah hitung pakai Fibonacci retracement dan sebenarnya Cardano ini masih bagus teman-teman. Kenapa? Karena dia masih dalam trend line-nya nih. Dan benar di sini ketika menyentuh trend line dia akhirnya naik nih teman-teman. Artinya memang Cardano ini masih naik-naiknya. Kalaupun dia turun, ada kemungkinan dia naik dulu seperti ini, baru dia melanjutkan penurunannya seperti ini, teman-teman. Jadi ya masih bisa untuk profit, kalau menurut gua di si Cardano ini. Tapi kalau misalnya dia proyeknya bener-bener bagus ya, dan taperingnya ditunda, itu dia bener-bener bisa naik lagi lah, teman-teman. Nah, cuma ini bener-bener kita nggak ada yang tahu ya. Jadi ini semua bener-bener tergantung dari berita-berita yang gue bahas tadi, update-nya seperti apa. Dan di sini pertanyaannya nih, kok kalau gitu tempat yang bagus buat beli Cardano gimana? Ini kan kemungkinan besar si Cardano itu bisa naik ya, gitu. Walaupun tergantung dari Fed dan juga skandal Evergrande tadi dan juga Cardano Summit-nya. Ya kalau menurut gue sih gini nih teman-teman, ini udah gue hitung sebenarnya di Fibonacci 60%. Memang paling bagus ini di area ini teman-teman. Di sini ya, udah mapas dengan trend line, dan dia ada di area Fibonacci 50-60%. Memang ada di area $2 seperti yang udah gue bilang kemarin ya teman-teman. Kalau harga Cardano terbaik itu belinya di harga 1,8 dan juga $2. Tapi disclaimer dulu teman-teman. Seperti yang udah gue bilang tadi, itu tergantung berita-berita yang tadi. Jadi kalau buat teman-teman yang mau nunggu hasil FOMC nanti juga boleh. Kalau misalnya teman-teman mau beli sekarang juga boleh. Itu semua tergantung dari teman-teman ya. Dan kalau misalnya semuanya lancar ya teman-teman ya, kemungkinan besar nih itu ya Cardano akan naik dulu. Jadi nggak akan langsung turun seperti ini teman-teman. Ya, sampai mungkin setelah Cardano Summit atau mungkin sampai akhir bulan ini. Nah, tapi kita nggak tahu. Tapi seperti biasa teman-teman, gue mau nekenin ke teman-teman kalau ini bukanlah saran finansial. Jadi kalau teman-teman mau masuk dan beli Cardano sekarang boleh, kalau teman-teman mau nunggu lebih bawah boleh, kalau mau nggak beli juga nggak apa-apa, itu terserah teman-teman. Gue di sini hanya melakukan riset tentang kemungkinan prediksi harga Cardano ke depannya. Gue juga membantu untuk membahas berita-berita yang ada, menyimpulkannya untuk teman-teman supaya teman-teman punya pertimbangan lebih matang sebelum teman-teman membeli cryptocurrency. Dan kalau di kali ini itu Cardano ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya emang udah mau beli Cardano nih, udah harganya murah banget di $2, ya teman-teman bisa beli sebenarnya ya, nggak ada yang melarang teman-teman untuk beli. Tapi teman-teman harus selalu tahu risikonya. Kalau misalnya teman-teman beli ya harganya bisa turun, dan kalau beritanya buruk ya turunnya bisa dalam kalau misalnya sampai salah. Tapi kalau misalnya naik gimana? Ya kalau menurut gua sih kemungkinan besar memang naik ya, karena ada event Cardano Summit dan juga tadi kalau misalnya dari isu-isu tentang berita tapering, kemungkinan besar akan ditunda ke bulan November. Harusnya sih Cardano ini akan naik ke depannya, tapi nggak ada yang tahu dan gue juga bukan pengendali perekonomian dunia ya. Yang mengendalikan kan si Fed itu tuh, Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat. Oke, nah gue harap penjelasan gue tadi itu bisa membantu teman-teman supaya teredukasi lebih bagus ya, terutama tentang perekonomian dunia dan juga dampaknya ke cryptocurrency. Nah, kalau misalnya teman-teman suka dengan video analisis seperti ini, jangan lupa untuk klik subscribe ya, biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari gua. Thanks for watching, gue Hendy Tan dan gua pamit dulu. Trade with Riso, tetap cuan!